Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Fatihah, itu pada ayat yang keempat atau ayat yang kelima menurut sebagian para ulama. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Pertama, kata iyyaka. Iyyaka dalam bahasa Arab dikenal dengan bentuk mendahulukan maf'ul bihi dibanding fi'il dan fa'il, atau bentuk mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Nah, ini dalam bahasa Arab ketika maf'ul bihi atau objek itu lebih didahulukan daripada fi'il dan fa'il atau subjek dan predikat, itu menunjukkan takhsis, yang menunjukkan pengkhususan. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, ya iyyaka artinya hanya kepada engkau satu-satunya. Na'bud, kami beribadah. Maka di sini pengkhususan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, contoh sebagai pendekatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Ana uhibbuki." Ya, ini aturannya subjek, predikat dan objek. Jadi saya mencintaimu. Itu kalau dalam bahasa Arab ya tidak mengandung taksis, sehingga masih ada kemungkinan dia mencintai yang lain. Tapi kalau dia, si suami ini mengatakan iyyaki uhibbu, itu artinya hanya engkau satu-satunya yang aku cintai. Ya, tidak ada yang lainnya begitu. Nah, jadi kembali bahwasanya iyyaka di sini berarti pengkhususan bahwasanya hanya kepada engkau ya Allah satu-satunya. Na'bud, kami menyembah. Ya, menyembah atau al-ibadah itu berarti al-khudu wa tadzallul. Itu ketika seseorang tunduk, patuh, bahkan menghinakan diri kepada yang dia sembah. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam beribadah, khususnya dalam kita sujud, kita letakkan sesuatu yang paling mulia di lantai atau di bumi, itu wajah kita. Ya, sebagai bentuk kita tunduk, patuh dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu kata, satu ungkapan yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan, baik yang zahir, yang nampak ataupun yang batin dan tersembunyi. Itu dari ibadah batin seperti mencintai, tawakal, itu semua bagian dari ibadah batin. Dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan pengagungan serta rasa cinta terhadap yang diibadahi. Bahkan salah satu rukun, ya, pondasi dari ibadah itu sendiri adalah al-mahabbah. Itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang muslim dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ibadah itu akan terasa ringan, akan terasa nyaman, bahkan dinikmati oleh seorang hamba tatkala melakukannya. Kemudian bagian berikutnya dari ayat ini, wa nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada engkau ya Allah satu-satunya kami menyembah. Wa nasta'in. Begitu pula hanya kepada engkau ya Allah satu-satunya kami minta pertolongan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya selain memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya satu-satunya, untuk memperuntukkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kita minta pertolongan, hendaknya kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang masih kanak-kanak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai nak, sinilah. Ya, aku ingin mengajarin beberapa kalimat." Kemudian di antara yang Nabi SAW sampaikan adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Begitu pula kalau engkau ingin minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya. Di dalam kita minta pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita, bisa memberikan kita padanya. Maka jangan pernah kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti minta rezeki misalnya. Minta tolong dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya.
maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan, minta tolong agar disembuhkan, maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah satu-satunya yang memberi rezeki, karena Allah satu-satunya yang memberi kesembuhan. Maka muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini memberikan banyak pelajaran-pelajaran kepada kita. Jadi antaranya, pertama, di ayat ini menunjukkan kepada kita tentang perintah agar kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu, pastikan hanya kepada Allah kita tujukan. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat yang lainnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan, melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, yang melainkan agar mereka memperuntukkan agama ini murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula faedah yang lainnya dari ayat ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam kita minta pertolongan, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, khususnya pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya. Kemudian juga faedah yang lainnya dari ayat ini menunjukkan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, kemudian kita diperintahkan untuk minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta tolong kepadanya agar kita terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian-pengabdian kita kepadanya, dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan kepadanya. Karena sejatinya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mustahil akan bisa beribadah dengan sempurna, mustahil akan bisa baik dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ada hadis-hadis yang berisi doa-doa ajaran dari Nabi SAW agar kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Seperti doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Allah untuk selalu bisa berzikir mengingatmu, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku ya Allah supaya bisa baik, supaya bisa bagus dalam beribadah, dalam mengabdi kepadamu. Demikianlah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi yang ketiga, ayat ini menunjukkan kepada kita agar khususnya dalam beribadah terus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa pagi dan sore yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup, yang maha mengurusi hamba-hambanya, bi rahmatika astaghith, ya Allah dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki segala urusanku ya Allah, wa la takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau biarkan aku tanpa pertolonganmu, jangan engkau lepas aku tanpa pertolongan darimu ya Allah, walaupun hanya satu kedip mata sekalipun, jangan ya Allah. Ini ya, hadis ini atau doa ini mengajarkan kepada kita agar kita sebagai seorang hamba selalu menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus minta tolong, berdoa hanya kepadanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.